Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, Gimana Bu Fitria, apa kabar? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini berlanjut pada in-house training, yaitu melengkapi dari tugas kita mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir yaitu hari ke-10. Sebelum memulai acara, mungkin alangkah baiknya saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Ibu Marisa mungkin mau membaca doa untuk memulai kegiatan kita. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Marisa. Oke ibu-ibu, untuk membakar semangat kita yang sudah mulai kendor, mulai ngantuk, mulai lemah, mulai lelah, saya teriakkan apa kabar, ibu jawab luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siap Bu ya? Ya. Siap. Apa kabar? Luar ibu-ibu? biasa. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk mengencerkan suasana, kita ice breaking dulu sedikit sebelum masuk ke tahap materi. Saya akan bawakan ice breaking sedikit. Ini hanya untuk mengasah kecepatan, kemampuan kita dalam berhitung. Jadi nanti saya tunjuk misalnya Bu Marisa, tanggal lahirnya berapa, kemudian Bu Marisa jawab misalnya tanggal 10. Nanti saya akan nyuruh dari 10 itu kalikan 3. Nanti setelah itu hasilnya jawab dengan cepat Bu ya, enggak apa-apa salah karena ini mengasah konsentrasi Ya, aja. Nanti setelah itu Bu Marisa menunjuk Ibu siapa terserah, nanti dari Bu Marisa mau nunjuk saya lagi atau ibu yang lain enggak masalah. Bisa kita mulai Bu ya? Ya Pak. Bisa Pak. Oke, dari Bu Mumun, silahkan Bu Mumun, tanggal lahirnya berapa? Nggak kedengaran Bu Mumun. Masih ke unmute Bu. 22. 22 dikalikan 5 berapa Bu? 110 ya? Gimana Bu? 110 ya? Ibu-ibu yang lain gimana? 110 kah? Iya. Oke lanjut Bu Mumun, mau nunjuk siapa? Bu Wahyuli. Tuh. Bu Mumun tanya tanggal lahir Bu Wahyuli berapa? Bu Wahyuli tanggal lahirnya berapa Bu? 28. Duh. 28 kali 3. 28 kali 3 ibu-ibu, bapak-bapak. Oh bapaknya 1 ya? 84 ya? 84. Ya. Betul sekali. Nah. udah makan banyak tadi soalnya. Jawaban Anda tepat. Lanjut Bu Wahyuli. Saya lagi ya. Nggih. Ke Bu Delista. Ibu, tanggal pernikahan Ibu. Tanggal 1. Tanggal 1. Wah, Ibu Bu Delista cari yang mudah nih. Ya benar, saya tunjukkan aktenya ya. Ya. 1
Ya, 1 dikali 1000. 1000. Kenapa tadi saya nggak jawab kayak Bu Delista aja ya? Saya jawab 1 gitu. Tapi kebetulan saya sudah kalau ditanya ke pernikahan senang banget emang tanggal 1. Oh, kebetulan ya Bu ya. Oke, Bu Delista lanjut. Bu Marisa. Tanggal lahirnya suami. 27. Dikali 2. 27 kali 2. 54. Ya, Bu? Iya, Kali betul. 2, ya, Bu. Ya, betul Bu, betul. Udah Pak, selesai. Atau saya tanya Bapak? Boleh. Bu Fitria Tanggal- belum. Bu Fitria Oh, Ibu siap-siap Fitria kayaknya, belum Bu. ya? Oh ya, Ibu Fitria. Saya yang nggak konsen jadi. Ibu Fitria. Tanggal lahir anaknya Ibu. Suaranya Bu. Masih unmute, Bu. Udah dengar Ibu? Mungkin karena pakai handset kali. Oh iya. Lanjut aja kali Pak. Mungkin cukup Bu ya, speakingnya Bu ya. Cukup kah ice breakingnya Bu? Cukup, Pak. Cukup Pak, Pak. bisa sudah konsen. Bisa sudah, alhamdulillah. Baik, mohon izin saya akan menampilkan presentasi dalam kegiatan ini. Mohon izin sebentar Ibu-Ibu. Terlihat Bu ya? Ada, Pak. Pak, Baik, Ibu-Ibu, dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pembuatan action plan, yaitu rencana-rencana yang akan kita laksanakan dalam layanan bimbingan konseling. Nanti dalam action plan ini akan disusun sedetail mungkin sehingga akan memunculkan tindakan-tindakan yang perlu kita capai dalam kegiatan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, untuk pembuatan action plan, di sini ada komponen-komponen yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu mengenai bidang layanan. Dalam bidang layanan ini, Ibu-Ibu berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Artinya, bidang layanan apa yang akan kita bawakan dalam kegiatan kita. Oh, ini sebelumnya, mohon maaf Ibu-Ibu, untuk action plan ini kita rencanakan misalnya kegiatan untuk 1 tahun ke depan. Jadi, bidang layanannya nanti berisi tentang layanan bimbingan dan konseling yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan. Kemudian ada tujuan layanan yang berisi tentang tujuan yang akan kita capai. Tujuan yang akan kita capai di sini harusnya berbasis dengan hasil asesmen yang sudah kita laksanakan sebelumnya untuk mengetahui standar kompetensi dan kemandirian siswa. Ini masih berkaitan dengan tadi, yaitu rencana
pelayanan yang akan kita lakukan di kedepan. Kemudian yang selanjutnya komponen layanan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual serta dukungan sistem. Dari keempat komponen ini kira-kira sudah paham semua Bu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen rencana operasional selanjutnya ada strategi layanan. Strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi yang kita lakukan dan kita diskusikan dengan komponen layanan. Ini artinya adalah dalam kegiatan itu kita tentukan dulu layanan yang harus kita capai, kemudian kita diskusikan dengan komponen layanan yang ada. Contoh untuk komponen layanan dasar misalnya ada strategi layanan yang dapat kita laksanakan adalah bimbingan klasikal. Kira-kira bimbingan klasikal di sekolah ibu-ibu sudah berjalan dengan maksimal atau belum ya ibu-ibu? Karena pandemi ini, jadi bimbingan klasikalnya Tidak berjalan Bu ya? iya Pak, betul. Gitu. Jadi kita kalau tatap muka memang tidak ada gitu, paling ya kita gunakan Google Classroom seperti itu. Iya betul Bu. Kebetulan memang karena pandemi ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan layanan bimbingan konseling tidak berjalan dengan maksimal. Iya. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya rencana operasional kelas. Tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan konseling. Nanti di sini kita rincikan ibu-ibu, misalnya untuk kelas 10 kira-kira layanan apa yang akan kita berikan di awal tahun ajaran dan di akhir tahun ajaran. Antara kelas 10 dan kelas 11, 12 tentu berbeda layanan yang akan kita berikan. Nah, nanti di sini disusun rencana apa yang akan kita laksanakan di setiap kelasnya. Kemudian materi berisi tentang tema, topik, materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Pak. Tidak Pak. Baik. Sebenarnya ibu-ibu dalam kegiatan bimbingan konseling semua sudah terstruktur, jelas tujuan dan layanannya, kemudian metode-metode pelaksanaannya seperti apa, sudah jelas. Tinggal pelaksanaan di setiap sekolahnya yang kadang berbeda-beda. Contoh di sekolah saya misalnya kegiatan klasikal itu tidak begitu berjalan maksimal karena yaitu tadi keterbatasan jam di sekolah itu, kemudian kadang dengan kurikulum tidak diberikan jam khusus gitu loh Bu untuk masuk di kelas untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Jadi sebenarnya dalam kegiatan ini khususnya rencana operasional memang BK sudah menerapkan dari jauh sebelum dikategorikan dalam sekolah penggerak yang kita ikuti dari hari pertama sampai terakhir ibu-ibu. Cuma kadang hanya bahasanya aja mungkin yang baru menurut kita, tapi sebenarnya kita sudah laksanakan di dalam kegiatan bimbingan konseling. Baik ibu-ibu, saya lanjutkan untuk komponen rencana operasional berikutnya ada metode. Di sini berisi teknik, strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan kita lakukan. Tentu di setiap sekolah mempunyai strategi dan teknik yang berbeda-beda. Contoh yang paling mudah yaitu ketika menangani masalah anak-anak yang cenderung kurang mempunyai semangat belajar ibu-ibu. Tentu kita mempunyai teknik dan strategi layanan yang sama, cuma pelaksanaan dalam sekolahnya yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya pribadi,
dalam menangani masalah yang seperti ini, saya melakukan teknik pendekatan, yaitu dengan konseling individual yang memang betul-betul saya lakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekali. Dalam tahapan konseling yang pertama, misalnya sudah mencapaikan hasil yang seperti apa, nanti akan saya tanyakan misalnya ke guru mata pelajaran, kira-kira sudah sejauh mana anak ini mampu menyerap pelajaran yang ada di kelas. Jadi kalau masih ada istilahnya keterlambatan, saya akan panggil lagi. Jadi mungkin kurang lebih sama dengan ibu-ibu di sekolah ibu-ibu. Suara saya ada, Bu, ya? Ada, Pak. Ada ya? Ya, Terima Pak. kasih, Bu. Karena di sini hujan, jadi takut nggak kedengaran. Jadi pada dasarnya penyelesaian masalah di setiap sekolah memang kembali ke guru BK masing-masing di setiap sekolah. Kemudian saya lanjutkan ke rencana operasional berikutnya, ada alat dan media. Di sini berisi alat media yang akan kita gunakan, misalnya PowerPoint presentasi, kertas kerja, dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari kita biasanya walaupun bukan guru BK, memang dalam menampilkan materi atau memberikan layanan biasanya menggunakan PowerPoint. Karena memang seperti Google Slide dan lain-lain ini baru kita alami pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi berisi jenis-jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Yang terakhir ada ekuivalensi berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Nah, ini sebenarnya ya itu tadi, Bu, kembali ke sekolah, ke setiap sekolah masing-masing. Apabila di sekolah ibu-ibu memiliki jam masuk di kelas, akan sangat mudah untuk melakukan ekuivalensi ini. Jadi kalau di sekolah saya memang guru BK tidak diberikan jam khusus untuk masuk di dalam kelas. Nah, di slide terakhir ada contoh rencana operasional. Silahkan nanti ibu bisa lihat bersama-sama. Sekiranya memang masih ada yang kurang jelas, mari kita saling berbagi, kita sharing. Karena kegiatan ini memang tujuannya supaya kita saling mengerti dan saling memahami apa yang harus kita laksanakan dalam kegiatan bimbingan konseling ke depannya. Silakan Bapak Ibu, enggak ada bapaknya, cuma saya aja ya. Silakan Ibu-ibu. Bisa di Zoom, Pak, biar kita bisa lihat lebih jelas. Boleh Bu. Sebentar Bu Mumun. Terima kasih, Pak. Jadi saya tambahkan Ibu-ibu, di sini kan yang bidang layanan pribadi misalnya, siswa mampu memahami diri sendiri. Kemudian ada siswa mampu mengelola stres. Layanan komponennya ada layanan komponen dasar, kemudian strategi layanan yang akan kita berikan adalah bimbingan klasikal. Nah, ini di kelas 10. Nanti materinya kan bisa kita lihat dari berbagai sumber. Kemudian metodenya di sini masih ceramah dan diskusi. Ada games, kemudian medianya slide PowerPoint. Nah, itu tadi Bu, memang kita masih sebagian besar guru masih menggunakan slide PowerPoint dan video untuk menampilkan atau mempresentasikan layanan di sekolah. Kemudian ada sosial, belajar, dan karir.
Gimana Ibu-ibu, jelas? Pas, Pak. Baik Ibu-ibu, kalau memang sudah jelas, mungkin kegiatan in-house training dari saya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan Bu Delista mungkin bisa memandu kita untuk menutup sekaligus membacakan doa. Silahkan Bu Delista. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah materi dari Pak Heri sudah kita saksikan sama-sama. Sebelum kita mengakhiri kegiatan in-house training siang ini, marilah kita membacakan doa penutup. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Delista. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.